Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 5 yang Pak Amin banggakan? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan semangat untuk belajar demi meraih cita-cita kalian di masa mendatang. Baiklah anak-anakku, mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dengan melalui daring YouTube ya. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah ulangan blok atau penilaian harian ya. Amin sekilas lihat alhamdulillah nilainya ya sudah lumayan bagus ya. Nah, Pak Amin harap ya nanti ya semakin bagus lagi. Nah, baiklah anak-anakku, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kalau kemarin terakhir sebelum penilaian harian adalah bab tentang zakat, maka pagi hari ini kita akan membahas bab yang kelima yaitu tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam ya. Nanti yang belum punya bukunya bisa melihat langsung ya tayangan YouTube yang Pak Amin kirim ya. Oke, sudah siap anak-anak? Mari kita awali belajarnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan belajarnya karena Allah supaya nanti tambah pahala dan ilmu yang kita peroleh ya bermanfaat dan membawa keberkahan ya. Yang sudah punya bukunya yuk disiapkan dibuka ya. Nanti yang belum cukup melihat dari tayangan Pak Amin. Ini Pak Amin buka slide-nya ya. Nah, ini halaman ke-78 yaitu tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Bisa kalian ya lihat di layar ya sambil menyimak ya Pak Amin akan membacakan kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria. Nah, Nabi Yahya terkenal cerdas, tekun beribadah dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Siang dan malam ia tidak henti-hentinya selalu beribadah. Selain terkenal sebagai seorang yang cerdas, ia juga terkenal sebagai seseorang yang berilmu banyak. Ya, punya ilmu banyak, berpengetahuan. Ia menguasai berbagai masalah keagamaan dan hafal kitab Taurat. Nah, Pak Amin lanjut di slide yang kedua ya. Bentar, ditunggu dulu ya. Ya, nah, yang kedua ya Pak Amin buka dulu. Nah, karena ilmunya dan pemahaman yang baik ya, tentang agama itulah maka Nabi Yahya menjadi tempat bagi orang-orang bertanya ya, tentang agama dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Ia pun memiliki keberanian dalam mengambil suatu keputusan. Nabi Yahya tidak takut dihina orang dan tidak menghiraukan ancaman pihak penguasa ketika dia berusaha menegakkan keberanian dalam melawan kebatilan. Di zaman Nabi Yahya hiduplah seorang penguasa ya, namanya Herodus. Nah, ternyata Herodus itu mencintai keponakannya sendiri. Siapa? Yaitu Herodia. Nah, Herodia ini adalah seorang gadis yang cantik ya.
tapi mempunyai sifat yang kurang baik. Ya. Seluruh keluarga itu menyetujui pernikahan antara Raja Herodes dan Herodia. Ya. Nah, Nabi Yahya menentang pernikahan itu. Ia mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan dilarang karena ya masih ada hubungan darah. Ya. Di dalam syariat Nabi Musa mengharamkan untuk menikahi keponakannya sendiri. Nah, berita rencana pernikahan Herodes dan Herodia serta fatwa yang menentang pernikahan mereka itu tersebar luas di masyarakat. Nah, orang-orang membicarakannya di mana-mana. Herodia menjadi sedih dan marah kepada Nabi Yahya. Ia takut Nabi Yahya mempengaruhi Raja Herodes dan membatalkan perkawinannya. Nah, menghadapi fatwa Nabi Yahya tersebut dan reaksi masyarakat tentang perkawinan mereka, yaitu antara Herodes dan Herodia, ya. Nah, Herodia ini kemudian tidak tinggal diam. Nah, dengan memanfaatkan kecantikan wajahnya, Herodia mempengaruhi Raja Herodes, ya, agar perkawinannya itu tetap terlaksana. Nah, setelah berdandan dan memakai pakaian yang menarik, Herodia mendatangi Herodes di istananya. Nah, Herodes nampak heran dengan kedatangannya, apalagi dandanan Herodia pada waktu itu kelihatan cantik banget, ya. Nah, akhirnya Herodia kemudian merayu Herodes untuk segera mengabulkan keinginannya, ya. Keinginan Herodia apa? Keinginannya Herodia adalah ingin menangkap Nabi Yahya dan memberi hukuman mati kepada Nabi Yahya alaihi salam. Nah, karena Raja Herodes ini cinta sama Herodia, akhirnya Raja Herodes ini setuju, ya, dengan usulan Herodia yang ingin menangkap Nabi Yahya. Nah, ini Raja Herodes itu terpengaruh, ya, dengan kecantikan Herodia. Akhirnya Raja Herodes mau saja disuruh untuk menangkap Nabi Yahya. Nah, kemudian Herodes menyuruh pengawalnya untuk menangkap Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Nah, setelah itu Herodia juga meminta agar Herodes memenggal kepala Nabi Yahya. Nah, tak lama kemudian pengawal istana membawa kepala Nabi Yahya kepada Herodes dan Herodia. Nah, Herodia tersenyum senang, ya, karena apa yang menjadi penghalangnya sudah, ya, tidak ada lagi. Nah, ini memang ceritanya sangat menyedihkan, ya, anak-anak, ya, kisah tentang Nabi Yahya ini. Kenapa menyedihkan? Karena akhirnya Nabi Yahya dihukum mati oleh Raja Herodes, ya. Terus apa hikmahnya yang bisa kita ambil, ya? Yang pertama, ya, adalah keberanian, ya. Nabi Yahya alaihissalam mempunyai keberanian yang luar biasa. Kita juga harus mencontoh Nabi Yahya, ya. Kalau kita punya landasan yang benar, ya, yang benar, maka kita harus berani, ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu, ya, dengan landasan kebenaran. Kalau memang itu benar, maka kita harus berani melaksanakan. Jangan sebaliknya, yang jelek-jelek malah kita berani, yang baik-baik malah nggak berani. Nah, itu nanti keliru, ya. Jadi kita semuanya harus mempunyai mental, ya, berani, ya. Contohnya misal anak-anak
disuruh maju ke depan ya untuk ngomong. Nah, itu harus berani ya, belajar ya. Mentalnya diasah ya. Kalau kalian sudah terbiasa ya, punya mental yang bagus ya, insya Allah nanti kalian bisa menjadi pemimpin ya. Karena pemimpin itu sering di depan ya. Kalau kita cuma beraninya di belakang ya, maka ya kita nggak bisa jadi pemimpin ya. Mungkin itu ya anak-anak, nanti ya akan ada tugasnya Pak Amin kirimkan ya. Sekian dulu Pak Amin akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.